Bab 664. Keluarga Kamil. Di sisi lain, Sander Ye belum berjalan lama ketika dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat. Beberapa puluh kaki jauhnya di sebelah kanan, berdiri seorang pria paruh baya berjubah panjang. Pihak lain muncul diam-diam. Pria berjubah panjang memandang Sander Ye, "Mari kita bicara." Sander Ye berkata dengan tenang, "Klan Zen atau tanah kuno?" Pria berjubah panjang itu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, kenapa kamu tidak menebak saja?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Jangan main-main dengan omong kosong ini, langsung saja ke intinya." Pria berjubah panjang itu menatap ke arah Sander Ye, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. "Tanah kuno aku mengendalikan 40% dari seluruh keuntungan di pasar Tao. Tapi sekarang, properti pasar Tao ada di tangan kamu, kamu harus menyerahkan 40% dari keuntungan itu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pasar Tao mengirim orang untuk membunuhku berulang kali. Bagaimana menangani masalah ini?" Pria berjubah panjang itu menggelengkan kepalanya, "Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami akan memberimu waktu 1 hari untuk memikirkannya. Kalau kamu tidak menyerahkannya setelah 1 hari, tanah kuno menjamin tidak peduli kekuatan macam apa yang ada di belakangmu, itu pasti akan menghilang di dunia, dan tentu saja kamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Tunggu." Sander Ye tiba-tiba berbicara. Pria berjubah panjang menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Pedang King Xuan. Wajah pria berjubah panjang itu tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak menyangka Sander Ye di depannya akan benar-benar mengambil tindakan, dan pada saat dia bereaksi, pedang Sander Ye sudah sampai padanya. Jelek. Kepala pria berjubah panjang langsung terbang. Darah itu seperti pilar. Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan pria berjubah panjang, lalu berkata, "Tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah panjang. Saat Sander Ye membunuh pria berjubah panjang itu, dia tahu apa maksudnya. Itu artinya perang. Tapi baginya, itu tidak masalah. Dia adalah orang yang mau bernalar, tapi dia tahu betul bahwa di dunia ini, hanya kalau tinjumu cukup kuat, orang lain akan bernalar denganmu. Tak lama setelah Sander Ye pergi, ruang dan waktu di mana dia berada tiba-tiba bergetar, kemudian 2 orang muncul di lapangan. 1 pria dan 1 wanita. Wanita itu mengenakan jubah putih dengan kuncir kuda tinggi. Dia sangat heroik dan cantik. Di sebelahnya, pria itu mengenakan jubah cantik. Penampilannya sekitar bab 60% mirip dengannya, dan dia sangat tampan. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Kakak, orang ini sombong sekali." Wanita itu sedikit mengangkat bibirnya, "Memang sombong. Tidak mudah dia berani membunuh orang tanah kuno sesuka hati." Pria itu berkata, "Sepertinya kita tidak bisa berbicara dengannya lagi." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Menurutmu kenapa dia berani begitu sombong?" Pria itu berkata dengan lembut, "Setelah hancurkan istana Tao, dia jadi sombong." Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, "Istana Tao yang kecil tidak layak untuk disebutkan." Dia seharusnya berpikir bahwa kekuatan klan Zen dan tanah kuno hanya sedikit lebih kuat dari istana Tao ini, jadi dia tidak takut. Itu sayang sekali, dia salah. Fondasi klan kita tidak bisa dibandingkan dengan istana Tao. Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Salah." Pria itu menoleh untuk melihat wanita itu dan mengerutkan kening, "Salah." Wanita itu berkata dengan tenang, "Kalau kamu menantangnya berduel, berapa peluang kamu untuk menang?" Wajah pria itu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Sander Ye ini membunuh Rano Dao, penguasa pasar Tao, dan Rano Dao adalah master dengan keilahian 50%. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami jauh dari lawan dengan 50% keilahian.
Wanita itu berkata dengan tenang, dari usianya, dia sama sekali tidak tua, tapi dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah menurutmu ini normal? Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin ada kekuatan super keempat di dunia ini. Kalau ada, kita tidak mungkin tidak mengetahuinya. Wanita itu menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa dikatakan secara mutlak. Alam semesta tidak terbatas dan segala sesuatu mungkin terjadi. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu, Kak? Wanita itu tersenyum dan berkata, ayah meminta kita untuk menangani masalah ini kali ini, dia ingin melatih kita. Ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau kita menanganinya dengan baik, kita akan mendapat lebih banyak peluang di masa depan dan status kita dalam keluarga akan menjadi semakin stabil. Berbicara tentang ini, dia melihat sosok Sander Ye yang pergi di kejauhan. Aku ingin membuat keputusan yang berani. Pria itu sedikit terkejut, keputusan yang berani. Wanita itu mengangguk, ya. Pria itu sedikit penasaran, keputusan apa? Wanita itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pria itu mengerutkan bibirnya dan berkata, trik ini lagi. Sander Ye kembali ke pasar Tao sebelumnya, karena diberkati oleh kekuatan formasi pembunuh besar, bahkan setelah beberapa pertempuran, kota itu masih belum hancur. Tapi, tidak ada orang di pasar Tao sekarang, dan tidak ada pedagang yang menetap. Tidak hanya pasar ini, tetapi semua pasar pada dasarnya tutup sekarang. Tidak ada yang berani membuka toko saat ini. Adapun alasannya, wajar saja karena istana Tao baru saja dihancurkan, dan semua orang menunggu untuk melihat siapa yang bisa menang antara Sander Ye, Tanah Kuno, dan klan Zen. Tentu saja, yang membuat semua orang lebih optimis adalah Tanah Kuno dan klan Zen. Sander Ye melirik ke pasar Tao yang sepi dan tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dari klan Zen dan Tanah Kuno sesegera mungkin, kalau tidak, pasar Tao mungkin tidak dapat dibuka. Tepat ketika Sander Ye hendak pergi, dua langkah tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye berbalik dan melihat tidak jauh dari sana ada seorang pria dan seorang wanita berjalan perlahan. Dia memperhatikan mereka berdua tanpa berbicara. Kedua wanita itu berjalan ke arah Sander Ye, dan wanita itu tersenyum dan berkata, halo, Tuan Muda Ye, nama aku Nancy Zen, dan orang di sebelah aku adalah adik laki-lakiku Lingo Zen. Klan Zen. Sander Ye tersenyum tipis, ada perlu apa? Nancy Zen menunjuk ke sebuah toko kecil di dekatnya, masuk untuk ngobrol. Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Mereka bertiga memasuki toko. Setelah duduk, Nancy Zen mengeluarkan teko anggur dan 3 cangkir. Dia menuangkan secangkir untuk Sander Ye, kemudian berkata sambil tersenyum, ini adalah minuman dewa klan Zen kami yang berumur 10.000 tahun. Tuan Muda Ye boleh mencobanya. Sander Ye tidak menolak. Dia mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Begitu anggur masuk ke tubuhnya, Sander Ye merasa seolah-olah ada api yang menyala dan kultivasinya benar-benar meningkat. Itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi. Pada saat ini, Lingo Zen tiba-tiba berkata, anggur ini dibuat dari sumber leluhur dan berbagai rumput spiritual langka serta buah spiritual. Bahkan Master Ranah Shinto dapat meningkatkan budidaya mereka dengan meminumnya. Sander Ye sedikit mengangguk, ini sungguh berharga. Lingo Zen berkata dengan tenang, itu tidak berharga. Di klan aku, anggur ini hanyalah hal biasa. Bahkan pelayan klan pun dapat meminumnya. Sander Ye tiba-tiba menyadari bahwa dia datang untuk pamer. Sander Ye tiba-tiba berkata, tempat ini terlalu sederhana untuk menjamu tamu terhormat. Mari kita bicara di tempat lain. Setelah mengatakan itu, dia membawa kedua bersaudara itu langsung ke pagoda kecil. Begitu mereka memasuki pagoda kecil, ekspresi Nancy Zen berdua langsung berubah. Jelas sekali, kedua bersaudara itu telah menemukan bahwa tempat ini berbeda dari luar. Nancy Zen tampak sedikit serius dan berkata,
Tuan Muda Ye, waktu di pagoda ini. Sander Ye mengangguk, 10 tahun di dalam pagoda, suatu hari di luar. Mendengar ini, kedua bersaudara itu saling memandang dan sangat terkejut. Melihat kedua bersaudara itu begitu terkejut, Sander Ye sedikit terkejut. Apa, klan Zhen tidak punya? Tidak mungkin, kan? Nancy Zhen dan adiknya. Lingo Zhen menatap Sander Ye. Dia tahu bahwa orang ini sedang pamer. Sander Ye berkata lagi, apakah benar klan Zhen tidak memiliki defisit waktu yang begitu sederhana? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Nancy Zhen dan saudaranya tiba-tiba menjadi semakin jelek. Lingo Zhen berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apakah benda ini sangat umum di keluarga kamu? Sander Ye mengangguk, sejujurnya, ini sangat umum. Hampir semua generasi muda di keluarga kami memilikinya. Pagoda kecil. Lingo Zhen menatap Sander Ye, satu orang punya satu. Sander Ye mengangguk, ya. Lingo Zhen mencibir, Tuan Muda Ye, ini agak berlebihan, bukan? Benda ilahi seperti itu jarang ada di seluruh alam semesta. Keluarga kamu setiap orang hanya satu. Kamu membual. Sander Ye sedikit terkejut, suatu hal yang langka. Saudara Lingo salah. Benda ilahi semacam ini memang hanya hal biasa di keluarga Yang. Kalau kamu tidak percaya, aku akan menunjukkan sesuatu yang lain. Lingo Zhen segera berkata, cepat keluarkan. Sander Ye mengeluarkan pedang King Xuan dan menyerahkannya pada Lingo Zhen, coba lihat. Ketika mereka melihat pedang King Xuan, ekspresi saudara kandung Nancy Zhen tiba-tiba menjadi sangat serius lagi. Keduanya telah melihat dunia, jadi mereka tahu pedang King Xuan adalah sesuatu yang istimewa saat mereka melihatnya. Lingo Zhen mengambil pedang King Xuan. Dia mengelusnya untuk waktu yang lama, kemudian seolah memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan perisai kuno dan dengan ringan menggaruknya. Jelek. Perisai kuno itu langsung terbelah menjadi dua, seperti memotong tahu. Konyol. Kedua bersaudara itu saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Tahukah kamu, perisai kuno mereka adalah benda ilahi di ranah Shinto, tapi sangat rapuh di depan pedang ini. Tidak normal. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimana dengan pedang ini? Nancy Zhen berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, pedang apa ini? Sander Ye, pedang King Xuan, generasi muda keluarga yang setiap orang punya satu. Pedang King Xuan, satu orang punya satu. Mendengar kata-kata Sander Ye, Nancy Zhen dan Lingo Zhen sama-sama mengernyitkan mulut. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa keluarga Sander Ye begitu kaya, sehingga setiap orang memegang pedang seperti itu. Ini terlalu berlebihan. Bahkan kalau kamu membunuh mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Nancy, saudara Lingo, klan kamu adalah klan besar di dunia. Berapa gaji yang kamu dapatkan setiap bulan? Lingo Zhen berkata dengan suara yang dalam, 200 sumber leluhur setiap bulan. Apa? Sander Ye tiba-tiba duduk, hanya 200 sumber leluhur per bulan. Begitu sedikit. Tenggorokan Lingo Zhen berguling, apakah ini tidak cukup? Sander Ye menghela nafas dengan suara rendah tapi tidak berkata apa-apa. Lingo Zhen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, berapa gaji keluargamu per bulan? Sander Ye melambaikan lengan bajunya, 20 garis keturunan leluhur muncul tidak jauh di belakangnya. Dia berkata dengan tenang, keluarga kami tidak membagikan sumber leluhur, hanya membagikan garis keturunan leluhur, dan satu garis keturunan leluhur dibagikan setiap bulan. Lingo Zhen, Nancy Zhen, pagoda kecil, bersambung.